Jika bilangan A menyatakan 33/3% dari 25 dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 26, maka hubungan antara A dan B, A sama dengan B, B A kurang dari B, C A lebih dari B, D A tidak sama dengan B, A sama dengan 3B. Oke. Pilihan D sama E ini pasti nggak mungkin. Kenapa coba? Karena A sama D ini pasti udah terwakilin oleh pilihan A, B, C. Coba gini aja deh, kalau nggak sama dengan berarti salah satunya lebih besar dong. Berarti udah diwakilin sama B sama C. Gitu juga dengan yang ini. Kalau A sama dengan 3B, tentu A lebih besar dari B kan? Kenapa? Karena A sama B biar sama, maka B ini dikalikan 3 sama dengan A. Artinya A lebih besar dari B ya. Jadi nggak mungkin ini ya. Oke. Sekarang kita balik ke soal 33/3. Caranya kita ubah dulu bentuk ini menjadi pecahan biasa ya. 30 ini 3 ini dikali 33 berapa? 99 tambah 1 100 ya. 100/3. Kalau persen berarti 1/100 ya. Ya enggak? Kalau persen itu selalu dibagi 100. Dari 25 berarti kali 25. Ini kan A ya. 100 ini boleh nggak dicoret? Boleh dong. Tinggal 25/3 ya. Ini A. Terus yang B-nya 1/3 dari 26 atau 26/3 sama dengan B. Coba pembaginya sama, abaikan aja ya. Kalau kita bandingin, abaikan yang sama. Nah, tinggal kita bandingin 25 sama 26, besaran 26 kan? Artinya B lebih dari A atau A kurang dari B ya. A kurang dari B. A kurang dari B ini ya, yang B ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Jika P sembarang bilangan bulat dan X sama dengan min 4P kuadrat plus 8 dan Y sama dengan min 3P kuadrat plus 8, maka hubungan antara X dan Y yang mana nih? A, X lebih dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, X dan Y tidak bisa ditentukan, 2X lebih dari Y. Ini nggak mungkin ya, karena sama aja dengan pilihan yang A. Oke. Ini disebutkan bilangan bulat. Oke, kita tahu bilangan bulat itu ada 3 bagian ya. Ada 0, ada positif untuk yang ke arah kanan ini positif, ada negatif ke arah kiri sini ya. Oke. Baik bilangan positif maupun negatif, kalau dikuadratkan, positif maupun negatif kalau dikuadratkan ini selalu hasilnya positif ya. Nah, ini positif, ini positif, P kuadratnya sama-sama positif. Tapi negatif ini lebih besar dibandingkan negatif ini. Negatif itu anggaplah sebagai utang, berarti utang ini lebih besar dibandingkan utang ini. Dan pembayarnya, plusnya itu anggaplah dibayar sama-sama 8. Nah, karena utangnya di sini lebih kecil, pasti sisanya Y lebih besar sisanya dibandingkan X ya. Itu kalau kita ambil X-nya plus ataupun negatif ya. Gimana dengan 0? Kan kalau kita ambil P-nya sama dengan 0, berarti P kuadrat 0, ini 0. 0 dikali min 4, 0 kan? 0 kali min 3, 0. Berarti sisa 8 sama ya. Jadi bisa Y lebih besar dari X, bisa Y sama dengan X ya. Jadi di sini ada 2 kemungkinan. Berarti karena nggak ada kejelasan, maksudnya nggak ada yang pasti, hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan ya. Oke, mungkin ada yang bingung, kenapa plus min dikuadratkan negatif, nolnya enggak. Gini aja simpelnya, kita ambil aja sembarang bilangan ya. Ambil aja 1, P-nya sama dengan 1, sama P-nya sama dengan 0 ya. Hasilnya pasti beda ya. Coba kalau kita masukin P-nya sama dengan 1, ini hanya pengujian aja ya. Ini tadi udah selesai ya. Kalau 1 kuadrat kan 1 ya, dikali 4 jadi min 4 ya. Ini X-nya sama dengan min 4 ditambah 8. Utangnya 4 dibayar 8 berarti masih sisa 4 kan. Terus Y-nya kita hitung Y. Ini 1 kuadrat kan 1 kali min 3 kan tambah 8, berarti min 3 tambah 8. Anggaplah utangnya ini 3 dibayar 8, masih ada sisa 5. Nah, Y-nya lebih besar dari X. Kalau kita ambil 0 ya, misalnya ketika ambil 0 maka X-nya
0 kuadrat kan 0 kan, kali min 4 0 kan, berarti 8. Y nya sama dengan, kalau ini 0 kuadrat kan 0 kali min 3 0 tambah 8 ya 8, sama kan. Nah ini maksudnya ya, seperti ini nih maksudnya. Jadi Y bisa lebih besar dari X, bisa juga Y sama dengan X ketika P nya sama dengan 0 ya. Jadi nggak bisa ditentuin. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. Persatuan dan kesatuan di Indonesia dapat terwujud apabila A. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dapat dihilangkan. B. Hasil seni yang belum bertaraf internasional harus dihilangkan. C. Tidak ada penonjolan kesukuan, keturunan, ataupun warna kulit. D. Keragaman budaya yang dimiliki oleh suku bangsa diminimalisasi. Tiap orang tiap orang merasa harus mempelajari kebudayaan suku lain. Oke. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat ya, jawabannya yang nggak mungkin. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat harus dihilangkan. Perbedaan tuh nggak bisa dihilangkan ya. Justru harus disatukan. Bukan berarti harus dilebur sama jadi satu, enggak ya. Hasil seni yang belum bertaraf internasional harus dihilangkan, nggak boleh ya. Justru hasil seni itu merupakan kekayaan budaya bangsa ya. C. Tidak ada penonjolan kesukuan dan keturunan ataupun warna kulit. Ini oke, masuk, tapi kita cek dulu ya. Keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa diminimalisasi, nggak bisa ya. Ya keberagaman budaya tuh ya biarkan aja ya. Tiap orang harus merasa mempelajari kebudayaan suku lain, nggak juga ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena dengan tidak menonjolkan kesukuan, keturunan, warna kulit, ras, ataupun turunan ataupun golongan tertentu, itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan ya. Jadi keberagaman itu hal yang wajar, merupakan bagian dari kemajemukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Jadi perbedaan itu hal yang wajar, tapi kita tidak boleh menonjolkan kesukuan, keturunan, warna kulit, ataupun nggak boleh merasa lebih baik ya. Merasa lebih baik dalam hal kesukuan, turunan, warna kulit, ataupun agama, nggak boleh ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke. Perhatikan sikap-sikap berikut ini. 1. Nasionalis. 2. Materialis. 3. Patriotis. 4. Egois. Sikap yang menghambat tumbuhnya persatuan dan kesatuan serta semangat rela berkorban terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 4, D 3 dan 4, E semua benar. Oke. Coba kita bahas satu persatu ya. Kalau nasionalis ini artinya cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air dan bersedia melakukan apapun untuk bangsanya ya. Terus kalau materialis ini artinya yang dua ya, saya tulis saja. Artinya ini adalah berorientasi pada materi aja ya. Jadi orientasinya pada materi. Kalau patriotis ini jiwa keinginan berkorban untuk bangsa dan negara, jiwa berkorban ya, bagi bangsa dan negara. Kalau egois ini artinya mementingkan diri sendiri. Nah, jadi yang menghambat itu adalah materialis sama egois ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah 2 dan 4. Oke, yang C ya. Tahun 1999, Indonesia pernah kehilangan bagian dari wilayah NKRI.
Itulah contoh nyata disintegrasi bangsa. Agar terhindar dari disintegrasi bangsa, kita harus berusaha: A. Memperkuat kepribadian bangsa, B. Meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, C. Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi, D. Melarang seluruh budaya asing masuk ke Indonesia, E. C dan D benar. Oke. Jadi disintegrasi ini terjadi karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan, ya, rasa persatuan dan kesatuan. Nah, terus cara untuk membina rasa persatuan dan kesatuan ini dengan rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya, cinta tanah air. Nah, bila ada rasa cinta tanah air akan menumbuhkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Nah, kalau sikap rela berkorban ini udah tumbuh, tentu akan menciptakan persatuan dan kesatuan sehingga tidak terjadi disintegrasi, ya. Nah, coba pilihan yang tepat adalah ini nih. Meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, ya, yang B. Kalau yang A ini memperkuat kepribadian bangsa, ini lebih pada untuk memfilter pengaruh buruk atau dampak buruk dari budaya asing, ya, kalau yang A ini, ya. Oke. Pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B, ya.